Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari hasil penelitian kami, yang dimana kami melakukan penelitian mengenai mata kuliah rekayasa lalu lintas dengan dosen pengampu Bapak Priyo Wibisono STMT dan asisten dosen Ryan Septianto Simanjuntak. Nah, di sini ada nama-nama dari ketua dan anggota kelompok dari kelompok 5 Rekayasa Lalu Lintas A, yang dimana di ketua bernama Rasadinata Sudan Amaja, NIM 07241089, dan asisten praktikumnya ada Ryan Septianta Simanjuntak, NIM 07231088, dan ada 7 anggota, yang dimana yang pertama ada Marsana Isa 07221046. Lalu ada Raden Nabil Billy Gifari, saya sendiri dengan NIM 07241085. Lalu ada Dimas Arya Johan dengan NIM 07241029. Keempat ada Muhammad Iqbal Nurhuda dengan NIM 07241071. Kelima ada Riko Wahyu Putra dengan NIM 07231032. Keenam ada Ahmad Zakir Swanda dengan NIM 07241009. Dan terakhir ada Muhammad Faris Sultan dengan NIM 07241067. Mungkin bisa next slide. Oke, jadi di penelitian dari kelompok 5 sendiri itu melakukan 3 penelitian, yang dimana di volume kendaraan ini untuk mengetahui volume kendaraan di simpang bersinyal maupun di ruas, dan juga ini untuk menentukan yang kedua untuk kecepatan kendaraan dari suatu kendaraan, baik itu di peak hour maupun free flow, untuk menentukan nanti di waktu tempuhnya juga. Oke, lalu di volume kendaraan sendiri, yang pertama, lokasi penelitian. Yang dimana di volume kendaraan lokasi penelitian ini, kami melakukan penelitian untuk volume simpang bersinyal itu di simpang Green City. Lalu di ruas itu kami melakukan survei ruas jalan di jalan MT Haryono arah ke RSUD Kanujoso, lalu jalan MT Haryono ke Rumah Sakit Hermina. Dan itu kami melakukan survei selama 13 jam dengan tujuan untuk mencari volume lalu lintas yang untuk mencapai titik tertinggi di suatu waktu, atau yang disebut biasanya peak hour, entah di pagi, siang, dan sore hari. Lalu untuk yang prosedurnya, kami melakukan prosedur penelitian yang dimana penelitian kami eh, berkaitan dengan lalu lintas tadi, yang dimana itu prosedurnya sesuai dengan memakai APD, terus menghitung kendaraan dan waktu, kurang lebih seperti itu. Untuk hasil data dan rekapitulasi itu mungkin bisa dilihat di next slide. Baik, selanjutnya masuk di lokasi penelitian. Di slide ini kelompok kami memilih dua lokasi penelitian, yaitu yang pertama di persimpangan Green City Jalan MT Haryono dan kedua di ruas Jalan MT Haryono. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu titik dengan aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi. Dan juga selain itu, persimpangan Grand City menjadi titik pertemuan beberapa arus kendaraan sehingga cukup tepat untuk dilakukan penelitian. Slide selanjutnya dijelaskan prosedur-prosedur yang kelompok kami lakukan dalam mengumpulkan data volume kendaraan. Yang pertama yaitu meninjau lokasi penelitian, yang dimana untuk memahami kondisi lapangan dan menentukan posisi pengamatan yang aman. Kemudian kedua, mengenakan alat pelindung diri seperti rompi keselamatan untuk memastikan keamanan selama proses survei berlangsung. Yang ketiga, menyiapkan alat penghitung kendaraan
Alat yang kita pakai yaitu alat counter. Kemudian yang keempat, menentukan jalur jalan yang ditinjau agar pengamatan lebih fokus dan data tidak tercampur. Kemudian yang nomor 5, membagi kendaraan berdasarkan jenisnya seperti motor, kendaraan ringan, kendaraan berat, dan juga non motor atau tak bermotor. Yang terakhir nomor 6 yaitu melakukan penghitungan jumlah kendaraan setiap interval 15 menit yang dimulai pukul 7 pagi hingga jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Prosedur ini digunakan agar data yang diperoleh lebih terstruktur dan agar bisa menggambarkan kondisi lalu lintas dari pagi hingga malam. Baik, berikutnya adalah volume kendaraan untuk hasil data simpang MT Haryono dan Grand City. Kemudian untuk volume kendaraan ini disurvei dari melalui empat sesi dalam 1 jam atau interval 1 jam dengan sesi selama 15 menit dari jam 6 pagi sampai dengan jam 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dari diagram di sini yang pertama untuk jalan MT Haryono menuju ke RS Kanujoso itu dilihat dengan arus kendaraan tertinggi atau peak hour dan terendah atau free flow. Berdasarkan data yang ditampilkan yang pertama ini, peak hour atau jam puncaknya terjadi di simpang MT Haryono menuju RS Kanujoso ketika volume kendaraan berada pada tingkat tertinggi, yaitu pada pukul 7 sampai 8 pagi dengan volume kendaraan yaitu 2.236 SMP per jam. Kemudian pada simpang Grand City MT Haryono yang selanjutnya itu pada pukul 17 sampai 18.00 dengan volume kendaraan 1.939 SMP per jam. Itu untuk peak hour-nya. Kemudian untuk alur dari Grand City menuju Rumah Sakit Kanujoso itu peak hour berada pada pukul 17 sampai 18.00 dengan volume kendaraan tertinggi sebanyak 748 SMP per jam. Dan pada RS Kanujoso MT Haryono berada pada pukul 7 sampai 8 pagi dengan volume kendaraan 2025 SMP per jam. Nah, kemudian pada arus MT Haryono dan Grand City pada pukul 17 sampai 18 WITA dengan volume kendaraan 1921 SMP per jam dan pada RS Kanujoso Grand City pada pukul 7 sampai 8 pagi dengan volume 854 SMP per jam sehingga pada jam-jam tersebut jalan berada pada kapasitas yang tinggi dan menunjukkan tingkat kemacetan yang lebih mungkin terjadi karena banyaknya kendaraan yang melewati jalan simpang tersebut karena di mana jam tersebut bertepatan juga dengan jam kepergian dan kepulangan daripada orang bekerja atau dari kantor itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada rekapitulasi dari perhitungan simpangnya. Yang pertama itu ada dari MC Haryono ke RS Kamijoso. Di sini didapatkan sebanyak 20.311 SMP per jam. Kemudian dari Grand City ke MT Haryono didapatkan 17.612 SMP per jam. Kemudian dari Grand City ke RS Kanujoso didapatkan 6.666 SMP per jam. Lalu dari RS Kanujoso ke MT Haryono didapatkan 22.166 SMP per jam. Kemudian dari MT Haryono ke Grand City didapatkan 15.511 SMP per jam. Dan dari RS Kanujoso ke arah Grand City didapatkan dari 6.813 SMP per jam. Next. Kemudian di sini
hasil data dan rekapitulasi perhitungan ruas dari timur ke barat atau dari arah Grand City ke RS Kalijoso. Di sini terdapat diagram batang yang menunjukkan peak hour didapatkan itu pada jam 17.00 sampai 15.00, di mana ada sebanyak 5.003 kendaraan yang melewatinya. Kemudian free flow-nya di sini didapatkan pada pukul 13.00 sampai 14.00, di mana kendaraan yang melewati arah dari timur ke barat ini ada sebanyak 1.799. Kemudian di sini dikonversi dari MT Haryono ke RS Kalijoso itu didapatkan 30.719 cm per jam. Kemudian dari arah barat ke timur atau dari RS Kalijoso ke arah Grand City, peak hour-nya itu didapatkan pada pukul 17.00 sampai 18.00, di mana total kendaraan yang melewati RS Kalijoso ke arah Grand City ini sebanyak 4.079 kendaraan. Lalu free flow-nya didapatkan pada pukul 12.00 sampai 13.00, di mana total kendaraannya di sini sebanyak 2.042 kendaraan. Lalu di sini dikonversi dari MT Haryono ke RS Kalijoso itu didapatkan 29.767 SMP per jam. Next. Oke, selanjutnya di sini ada kecepatan kendaraan. Di sini kami akan menjelaskan lokasi penelitiannya, kemudian ada prosedur yang kami lakukan untuk melakukan penelitian ini. Lalu kami di sini ada hasil data dan rekapitulasi perhitungan. Jadi di sini saya melanjutkan dari bagian lokasi penelitian kecepatan kendaraan. Nah, di sini terlihat digambar dari timur ke barat. Di sini dari depan Alfamart dari RS Tanujoso sampai ke keluaran RS Tanujoso. Terus di sebelah kanan ada dari barat ke timur, dari arah sebaliknya dari keluaran RS Tanujoso sampai ke depan Alfamart RS Tanujoso. Nah, di sini ada beberapa prosedur dalam kecepatan kendaraan. Nah, yang pertama di sini ada meninjau lokasi penelitian, dan yang kedua ada mengenakan alat pelindung diri, yang ketiga ada menyiapkan alat penghitung waktu atau stopwatch, dan yang keempat ada menetapkan jam arus puncak atau peak hour dan jam arus bebas atau free flow. Terus yang kelima ada menetapkan panjang jalur jalan yang ditinjau. Terus yang keenam ada membagi kendaraan berdasarkan jenisnya, ada kendaraan bermotor, ada kendaraan ringan, terus ada yang berat, dan ada yang tak bermotor. Nah, di sini terus yang ketujuh ada menghitung kecepatan berdasarkan rentang jalan yang ditinjau sesuai jam arus puncak atau peak hour dan arus bebas atau free flow. Nah, di sini ada hasil data dari kecepatan kendaraan yang dari MT Haryono ke RS Tanujoso. Di sini ada hasil data dari peak hour-nya sama hasil data dari free flow-nya. Nah, di sini terlihat ada speed class. Nah, di speed class ini kita menunjukkan rentang kecepatan yang digunakan untuk mengelompokkan kendaraan. Terus ada C, ada XI ini, ada C. Ini nilai tengah dari setiap kelas kecepatannya. Terus ada V-nya. Nah, V-nya ini itu jumlah kendaraan atau sampel yang tercatat dalam rentang kelas kecepatan tersebut. Lanjut ke kecepatan kendaraan hasil data. Di sini ada hasil data dari arah barat ke timur, yaitu RS Tanujoso ke MT Haryono. Yang dimana di sini ada peak hour, di sini ada speed class-nya, dan XI ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelas ini, dari kecepatan kelasnya.
Yaitu kalau 10,1 ditambah 15 baru dibagi 2 itu hasilnya 12,5 sampai seterusnya ke bawah. Lalu ada FI. FI itu adalah frekuensi dari rentang kelas atau interval kelas yang ada di speed class ini. Nah, di sini kita dapatkan total dari frekuensi RS Canujoso ke MT Haryono itu sebanyak 235 dan total dari nilai tengahnya itu 553,1. Lalu ada yang free flow, kita dapatkan hasil dari nilai tengahnya, total dari nilai tengahnya itu adalah 553,1. Lalu total dari frekuensi free flow-nya yaitu 194. Nah, lanjut di sini ada kecepatan kendaraan rekapitulasinya yang arah timur barat. Lalu sini kita dapatkan rekapitulasi dari kecepatan rata aritmatik yang peak hour yaitu sebesar 33,81 km per jam. Lalu sini ada standar deviasi ada 4,14 km per jam, kecepatan mediannya 33,2 km per jam, kecepatan modalnya 32,83 km per jam, dan ada kecepatan persentil 85%-nya yaitu sebesar 33,32 km per jam. Lalu sini ada free flow dari arah timur ke barat yaitu MT ke RS Canujoso. Yaitu kecepatan rata aritmatiknya kita dapatkan 46,87 km per jam. Lalu ada standar deviasinya yaitu sebesar 7,66 km per jam. Kecepatan mediannya di sini kita dapatkan 98,56 km per jam. Kecepatan modalnya 28,35 km per jam. Lalu ada kecepatan persentil 85%-nya yaitu 52,8 km per jam. Lalu di sini ada rekapitulasi dari arah barat ke timur yaitu RS Canujoso ke MT. Jadi kita dapatkan di sini kecepatan rata aritmatiknya 31,37 km per jam, standar deviasinya itu 4,93 km per jam. Kecepatan mediannya itu 30,56 km per jam. Kecepatan modalnya 26,84. Kecepatan persentil 85%-nya itu 30,2 km per jam. Dan itu untuk peak hour-nya. Lalu untuk free flow-nya, kecepatan ratanya itu 41,98 km per jam. Standar deviasinya 8,48 km per jam. Kecepatan mediannya 46,92 km per jam. Kecepatan modalnya itu 22,99 km per jam. Kecepatan persentil 85%-nya 48,27 km per jam. Dilanjutkan oleh teman saya yang di sini. Baik, untuk selanjutnya di sini ada survei waktu tempuh, di mana di sini lokasi penelitiannya adalah pertama dari arah timur ke barat itu dibagi menjadi dua segmen, yaitu dari titik A ke B. Itu merupakan segmen pertama sebesar 135 meter. Dibagi menjadi dua segmen karena di sini ada penyempitan jalan. Lalu pada segmen kedua dilanjutkan dari titik C ke D itu sebesar 365 meter. Sama untuk arah barat ke timur, hanya pada ruas yang berseberangan. Bisa dilanjutkan? Adapun prosedur yang dijalankan pada survei waktu tempuh, yaitu pertama, membagi ruas jalan menjadi beberapa segmen berdasarkan pertimbangan seperti dipisahkan oleh membagi ruas. Dipisahkan oleh persimpangan, perubahan tata guna lahan, perubahan lebar badan jalan, atau pertimbangan lainnya. Seperti yang telah disebutkan, di sini kami membagi menjadi dua segmen karena ada penyempitan atau perubahan lebar badan jalan. Lalu yang kedua, menggunakan survei melalui seluruh ruas jalan yang disurvei. Yang ketiga, teknik ini menggunakan persepsi dari pengendara ke kendaraan uji dengan mengikuti kecepatan rata-rata pada arus lalu lintas. Jadi, pada survei waktu tempuh ini dilakukan berdasarkan persepsi dari observatornya, di mana kami menghitung lama sebuah kendaraan melintasi
melintasi rentang yang telah kami tetapkan. Lalu yang keempat, pencatatan waktu dilakukan setiap pengujian. Nah, dilanjutkan pada kendaraan uji terdapat pencatat waktu dengan menggunakan stopwatch. Dan yang keenam, terdapat pencatat kendaraan waktu keberangkatan dan kedatangan. Yang ketujuh, terdapat pencatat waktu kendaraan berhenti pada saat melakukan perjalanan yang disebabkan oleh kondisi sekitar. Bisa dilanjutkan? Adapun di sini hasil data waktu tempuh yang telah kami dapatkan. Bisa dilihat di sini. Di sini ada dua segmen. Di sebelah kiri ada segmen 1 dan yang sebelah kanan adalah segmen 2. Di segmen 1 seperti yang saya bilang tadi, jarak yang kami gunakan adalah 135 meter. Dan pada segmen kedua itu 365 meter. Pada segmen 1 dari arah timur ke barat, didapatkan waktu tempuh untuk MC, LV, dan HV-nya memiliki kecepatan rata-rata segmen 33,27 km per jam. Pada arah barat ke timur pada segmen yang sama didapatkan kecepatan rata-rata segmennya adalah 30,23 km per jam. Lalu kita lanjut kepada segmen kedua. Di sini dari arah timur ke barat pada segmen 2 didapatkan kecepatan rata-rata segmen 33,43 km per jam. Dan pada arah barat ke timur didapatkan rata-rata kecepatan segmennya adalah 31,16 km per jam. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Oke, dilanjut dengan saya. Jadi di sini ada hasil rekapitulasi waktu tempuh perhitungan waktu tempuh alfa sampai pintu keluar exit RS Kanujoso. Jadi dari hasil dari arah timur ke barat kita mendapatkan kecepatan rata-rata 33,90 km per jam. Terus ada kecepatan tadi yang sebelumnya tuh kecepatan rata-rata MC, terus sekarang ada kecepatan rata-rata LV yaitu 33,66 km per jam. Dilanjut dengan kecepatan rata-rata HV yaitu 32,24 km per jam. Terus juga didapatkan rata-rata kecepatan dari segmen 33,27 km per jam. Dilanjut dari arah barat ke timur, didapat hasil kecepatan rata-rata MC 33,5 km per jam. Terus ada kecepatan rata-rata LV 30,22 km per jam. Dilanjut dengan kecepatan rata-rata HV 27,42 km per jam. Dan yang terakhir rata-rata kecepatan segmen 30,23 km per jam. Jadi ini hasil rekapitulasi waktu tempuh dapat dari Alfa sampai pintu keluar RS Kanujoso. Boleh dilanjut? Ini ada dilanjut dengan rekapitulasi perhitungan waktu tempuh dari pintu keluar RS Kanujoso sampai ke Cafe Bujali. Didapat dari hasil dari arah timur ke barat dengan kecepatan rata-rata MC 34,60 km per jam. Dilanjut dengan kecepatan rata-rata LV 33,43 km per jam. Dilanjut dengan kecepatan rata-rata HV 32,27 km per jam. Dan yang terakhir rata-rata kecepatan segmen 33,43 km per jam. Dilanjut dengan dari arah barat ke timur didapat kecepatan rata-rata MC 35,35 km per jam. Dan dilanjut dengan kecepatan rata-rata LV 30,99 km per jam. Dan kecepatan rata-rata HV 27,13 km per jam. Dan yang terakhir rata-rata kecepatan segmen 31,16 km per jam. Oke, boleh dilanjut.
Eh, jadi ini Oh, hasil praktikum kami dari kelompok 5. Praktikum ini lumayan memakan apa? Memakan ya semuanya lah, memakan waktu, memakan tenaga. Jadi ya semoga tidak bertemu di tahun depan dengan matkul ini lagi. Oke, terima kasih RRL. oke, terima kasih semuanya. Eh, Semoga menikmati presentasi hari ini. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam-malam. Ya, udah buka aku.